Selamat jumpa para sahabat Rema yang terkasih. Hari ini tanggal 2 Oktober, peringatan para malaikat pelindung kita masing-masing. Bacaan Injil hari ini akan membawa kita supaya kita bisa bertindak, bersikap yang baik terhadap malaikat pelindung kita masing-masing. Bab 18 Injil Matius ini memulai pembicaraan tentang komunitas atau tentang kebersamaan dalam umat, dan dalam kebersamaan itu hendaknya kita memperhatikan anak-anak kecil, mereka yang miskin, mereka yang lemah, mereka yang terpinggirkan. Itu dibicarakan dalam rangka pendampingan oleh para malaikat pelindung di dalam kehidupan kita masing-masing. Ayat 1 sampai dengan 5 berbicara bagaimana hendaknya kita memberikan hati kepada mereka-mereka yang kecil. Dari pertanyaan para murid Yesus tentang siapa yang paling besar nantinya dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus memberi pengajaran yang luar biasa, yaitu dengan mengatakan, siapa yang ingin menjadi yang terbesar di kerajaan Allah, hendaknya dia menjadi seperti anak kecil. Maknanya apa? Maknanya adalah bahwa seorang anak kecil mempunyai suatu kepercayaan dan keterbukaan hati terhadap kehendak Allah. Terkadang kita harus melihat diri kita masing-masing. Sejauh mana kita punya sikap terbuka pada kehendak Allah. Dan sejauh mana dalam komunitas, dalam paroki kita memperhatikan mereka-mereka yang tersinggir, mereka-mereka yang miskin. Beberapa tahun terakhir ini di Amerika Latin, ribuan umat Katolik pindah ke gereja yang lain. Muncul pertanyaan di dalam diri saya, apakah ini karena kita kurang memperhatikan terhadap orang-orang sederhana, orang-orang kecil, orang-orang yang tersinggir, sehingga mereka mencari jalannya? Itu sesuatu yang sah-sah saja. Tapi bagi kita jadikan suatu permenungan. Mengapa mereka sampai berbuat itu? Apa yang kurang di dalam gereja kita, baik kaum hierarki maupun umatnya? Tuhan Yesus menekankan bahwa kita harus memperhatikan mereka-mereka yang kecil, anak-anak kecil, orang-orang sederhana. Karena siapapun yang kecil di hadapan Allah akan bisa diisi oleh kehendak Allah. Yang kedua adalah bagaimana peran malaikat pelindung di dalam kehidupan kita masing-masing. Ini permenungan yang tidak mudah. Kita berbicara tentang pribadi yang oleh Allah diberi kepercayaan untuk mendampingi kita. Sesuatu yang kita tidak lihat. Roh baik, malaikat pelindung, yang menjadi pembimbing kita di dalam menjalani ini, supaya hubungan kita dengan Allah menjadi baik. Dikatakan dalam Injil bahwa para malaikat itu akan membawa suara, membawa cerita orang-orang yang sederhana itu di hadapan Allah, karena mereka berada di hadapan Allah. Para malaikat pelindung ini sungguh-sungguh menjadi pribadi yang tidak nampak, namun mendapat tugas untuk mendampingi kita. Maka dalam kehidupan, marilah kita membantu malaikat pelindung kita, agar yang dibawa di hadapan Allah adalah pekerjaan-pekerjaan baik kita, terlebih perhatian pada mereka-mereka yang kecil. Dan doa-doa kita yang sungguh-sungguh keluar dari isi hati kita sebagai orang yang percaya kepadanya.
ada seorang santo yang ketika dia mau berkeliling berjumpa dengan orang-orang yang waktu itu menentang gereja Katolik dari gereja-gereja yang lain, dia mensyaringkan sebagai berikut. Sebelum saya berkeliling, saya berdoa dulu pada malaikat pelindung saya dan juga kepada malaikat-malaikat pelindung dari orang-orang yang akan saya temui yang mungkin tidak sepaham dengan saya. Luar biasa akibatnya. Bahwa perjalanan saya, bahwa pembicaraan saya dengan orang-orang tersebut berjalan lancar dan baik. Oleh sebab itu, kita sebagai orang-orang yang dicintai oleh Allah, terlebih mereka-mereka yang kecil, mereka-mereka yang tersingkirkan di dalam masyarakat terpinggirkan, mereka juga dan terlebih dicintai oleh Allah yang menciptakan mereka itu. Oleh sebab itu, tangan kita, niat kita, diri kita berusaha sebaik mungkin untuk bekerja sama dengan malaikat pelindung kita masing-masing, memperbaiki hidup kita, memberi perhatian kepada mereka-mereka yang ada di dalam masyarakat, yang ada dalam gereja, lingkungan kita kurang beruntung. Sudahkah kita memberi perhatian secukupnya kepada mereka-mereka yang kecil, sehingga mereka-mereka tidak lari ke tempat yang lain, sehingga mereka merasa diterima dalam kelompok kita, mereka merasa dihargai, karena mereka dicintai oleh Allah, dan kita cintai juga. Permenungan yang sederhana ini bisa membantu kita untuk semakin mencintai mereka yang kecil, sekaligus semakin menghargai para malaikat pelindung kita masing-masing yang setia mendampingi saya, mendampingi kita semua, agar komunikasi kita dengan Allah, komunikasi dengan sesama berjalan lebih baik. Semoga malaikat pelindung kita masing-masing senantiasa menuntun kita ke jalan yang benar dan kita menghargai, sehingga para malaikat pelindung kita bisa membawa persembahan seperti dupa di hadapan Allah, yaitu kebaikan yang kita jalankan terlebih kepada mereka yang kecil, dan doa-doa kita yang keluar dari iman kita masing-masing. Semoga Tuhan memberkati kita. Yesus, Maria, dan Yusuf, terangilah kami, lindungilah kami, selamatkanlah kami. Semoga Anda semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.